Kalau ditanya kapan, saya insya Allah doakan Pak Andre sama dengan pacaran ini Pak Andre, meraup investasi. Ini Elon Musk ini kan bukan murahan barang ini, mahal. Sama lah dengan kalau Pak Andre dulu waktu di pacaran kan. Kita harapkan ya pertemuan-pertemuan pacaran versinya Pak Bahlil atau ta'aruf itu berwujud dengan pernikahan yang nyata. Ada surat nikahnya, ada hitam di atas putihnya. Mengapresiasi ya langkah Presiden Jokowi bertemu Elon Musk ya. Kita tahu akhir 2020 Presiden menelpon Elon Musk, lalu Januari 2021 Elon Musk mengirimkan tim melakukan survei ke Indonesia, dan kita tahu di media-media pernyataannya positif. Tapi memang belum ada investasi, dan alhamdulillah 14 Mei yang lalu Presiden sudah bertemu di Texas, dan kita mendengarkan komitmen baik pemerintah maupun Elon Musk ingin berinvestasi di Indonesia. Dan saya juga sudah baca di berbagai media Pak Menteri menyampaikan kemungkinan akan investasi di Batang. Nah, sebagai mitra Pak Menteri di Komisi 6 tentu kami mendukung sekali. Apalagi kita tahu Batang salah satu kawasan industri percontohan ya. Ya, ini kawasan industri kerjasama antara 3 kementerian, Kementerian Investasi, Kementerian BUMN dengan menyiapkan lahan, ya, PP, lalu kawasan industri Wijaya Kusuma dan juga PT PN 9 bekerjasama, ditambah juga dengan Kementerian Industri. Nah, insya Allah kalau benar betul ya, tentu kita syukuri. Tapi tentu sekali lagi ya, kita masih menunggu langkah nyatanya dari Pak Menteri. Rencananya kita mengundang Pak Menteri ini ke Komisi 6 hari Rabu besok. Ya, kalau beliau ada waktu tentu harapan kita akan menanyakan ke beliau ini kapan realisasi konkretnya. Karena memang kita masih menunggu. Ya, sekali lagi ya, karena Pak Menteri nggak punya waktu lama ya, saya ingin mengapresiasi. Tapi apresiasi ini harus diwujudkan dengan kerjasama yang bisa ditandatangani. Mungkin nanti Elon kan akan datang lagi di saat G20. Ya, mudah-mudahan harapan kami di saat G20 nanti ya tentu bisa ditandatangani kerjasamanya. Sehingga 2023 sudah bisa groundbreaking harapannya. Pak Andre, merayu Elon Musk itu yang merayu bukan hanya Indonesia. Hampir semua negara di Asia Tenggara itu merayu dia. Kemarin beberapa Perdana Menteri, saya tidak perlu jelaskan di negara mana, itu minta betul untuk ketemu sama Elon Musk. Tapi karena kepiawaian Bapak Presiden Jokowi dalam membangun strategi komunikasi untuk kemudian bagaimana Elon Musk bisa berjumpa sama Pak Presiden langsung di industrinya. Ini Pak Andre. Jadi kalau ditanya kapan, saya insya Allah doakan Pak Andre sama dengan pacaran ini Pak Andre, meraup investasi. Ini Elon Musk ini kan bukan murahan barang ini, mahal. Sama lah dengan kalau Pak Andre dulu waktu di pacaran kan, kalau sama cewek bagus itu pasti Pak Andre bisa 3-4 kali datang ketemunya kan, kira-kira begitu. Dalam konteks yang positif Pak Andre, gitu, dalam konteks yang positif. Ini menganalogi aja, jadi kita tunggu aja Pak Andre. Insya Allah saya akan selesaikan dengan Pak Menkomar Invest dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Sebenarnya ada beberapa perkembangan, tapi saya tidak boleh ngomong di sini. Strategi investasi itu nggak boleh kita buka-bukaan terlalu, gitu. Kita terbuka tapi jangan telanjang. Kalau dari Komisi 6 kan, kalau dari regulasi tentu DPR mendorong supaya ada regulasi yang sah dan. Iya, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan jelas memudahkan investasi dan memberikan kepastian hukum. Itu kan tujuan Omnibus Law itu, dan itu yang menjadi makanya Pak Bahlil ini bukan jadi hanya kepala BKPM, tapi sudah menjadi Menteri Investasi dulu, dan levelnya juga sudah naik. Nah, tentu harapan kami ya, kita semua rakyat Indonesia, bahwa pertemuan-pertemuan Presiden, bahwa teleponan Presiden di akhir tahun 2020, lalu Januari 2021 tim Elon Musk datang ke Indonesia melakukan survei, lalu juga Pak Luhut dan Kadin juga hadir bertemu Elon Musk, lalu terakhir tanggal 14 Mei yang lalu Presiden bertemu, dan bahkan Presiden juga akan mengundang Elon Musk datang ke Indonesia dalam rangka G20. Nah, harapan kita ini kan bukan hanya jadi penjajakan,
tapi ada investasi yang konkret. Nah, saya punya keyakinan kalaupun ini jadi dan harapan kita ini bisa jadi, tentu tempat investasi yang cocok ya di Batang. Karena di Batang inilah yang dipersiapkan betul oleh pemerintah secara infrastruktur, termasuk yang harapan-harapan Elon Musk itu green energy di situ. Nah, tapi memang tadi sampaikan oleh Mas Rizal ya, bahwa kita juga tahu ya saingan kita India. Saat ini Tesla sudah bangun pabrik di India. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi yang baru itu. Indonesia memang betul ya, kita punya sumber daya cadangan nikel terbesar di dunia. 80% nikel kobalt itu cadangannya ada di Indonesia. Dan tapi kita punya saingan bahwa sekarang perkembangan teknologi baterai listrik itu ya ada yang namanya besi iron fosfat. Itu LFP itu. Ya, besi lithium iron fosfat, LFP. Nah, ini jauh lebih efisien dibandingkan nikel kobalt yang dimiliki Indonesia. Nah, ini juga tantangan. Jadi ya kita berharap betul, tapi kita juga harus realistis. Sejauh mana kemampuan Pak Bahlil dan kawan-kawan ya, pemerintah untuk meyakinkan saudara Elon Musk ini untuk investasi di Indonesia. Nah, harapan kita kalau betul ya, tentu Elon Musk sudah berpikir bahwa Indonesia bukan hanya menjadi negara produsen, tapi juga pangsa pasar yang menjanjikan. Apalagi Indonesia ini oversupply listrik kita oversupply. Bahkan PLN sudah memberikan kebijakan yang mau charge baterai listrik mobil di rumah di antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu dapat diskon listrik. Jadi memang insya Allah ini perkembangan mobil listrik ini sangat menjanjikan di Indonesia. Jadi Indonesia ini sekali lagi oversupply listrik. Jadi mobil listrik ini salah satu harapan kita. Jadi tapi tentu kita tidak boleh juga istilahnya Pak Bahlil itu kalau di Hip Me Fly gitu ya. Itu loh, mendengarkan angin sorga Elon Musk. Karena ini sudah 2 tahun loh. Mulai dari teleponan ya. Jadi kalau kata Pak Bahlil orang penjajakan itu, jadi ini agak lama juga penjajakannya Pak Bahlil itu loh. Ya. Ya, kalau anggaplah syari dikit ta'aruf itu. Ta'arufnya kelamaan itu loh. Sudah 2 tahun dari akhir Januari sampai pertengahan akhir 2020 ya Pak. Sampai sekarang pertengahan tahun 2022. Jadi ta'arufnya kelamaan. Nah, tapi kita berprasangka baik, ini mungkin terlambat karena pandemi. Ya, kita pandemi. Tapi insya Allah tadi kan Pak Bahlil bilang, tidak mungkin strategi investasi dibuka semuanya. Nggak mungkin kita telanjang. Nah, nanti supaya Pak Bahlil mau cerita konkret, kami akan panggil beliau di Komisi 6 biar kita dalami dan kita pertajam. Jadi supaya kita tahu ini jangan manis di mulutnya Pak Bahlil saja. Kalau kita dengar cerita Menteri Investasi kan indah semua. Ya, indah semua. Tapi realisasi seperti apa? Itu harapannya Mbak Brigita. Tantangannya nih besar dalam tanda petik. Tapi kita masih... Ya, Elon Musk ini kan seksi. Oh, oke. Itu yang penting. Seksi. Jadi menarik dan membawa efek wow. Kalau betul-betul ini secara politik ya. Bisa ini dibawa ke investasi. Secara politik ya, gitu ya. Dibawa berinvestasi ke Indonesia. Karena efek wow-nya ada. Kalau dianalisis sama Bang Rizal kan tadi secara ekonomi tentu tidak memberikan efek yang begitu besar. Soalnya nggak gede tapi banget loh. Efek wow secara persepsi publik baik nasional maupun internasional bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi surga investasi, ini patut diperjuangkan. Sehingga Elon Musk masuk Indonesia ini menjadi daya tarik bagi investor-investor yang lain dari luar negeri. Kalau bicara otomotif, kalau kita dapat laporan waktu itu dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak AGK waktu berkunjung ke Jepang, kalau tidak salah Maret 2021, beliau mendapatkan komitmen investasi 45,9 triliun untuk 3 tahun. Dari 2021 sampai 2024. Dari Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki, apalagi lupa saya 4 merek mobil itu. Itu lebih konkret, lebih real, lebih konkret, dan lebih nyata. Nah, tapi kenapa pemerintah begitu ngotot dalam tanda kutip? Ini sekali lagi ini soal membangun
persepsi, membangun image, membangun branding di mata dunia. Indonesia adalah tempat surganya investasi. Kalau Elon Musk bisa kita bawa ke Indonesia. Tapi kita mengapresiasi langkah pemerintah ini. Kita dukung pemerintah dan kita harapkan ya pertemuan-pertemuan pacaran versinya Pak Bahlil atau ta'aruf itu berwujud dengan pernikahan yang nyata. Ada surat nikahnya, ada hitam di atas putihnya MOU, dan harapan kita tentu di November 2024 ini bisa November 2022 ini bisa dieksekusi.